Marilah kita senantiasa tetap berserah dan memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Shalom, selamat pagi. Kami menyapa setiap jemaat Tuhan, kekasih-kekasih Kristus yang berada di mana saja. Kita berjumpa kembali dalam renungan pagi hari ini, tanggal 22 November 2024. Mari saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk pertolongan, kasih, cinta-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi ini kami bangun, kami masih menghirup udara segar. Itu semua adalah anugerah, pemberian daripada Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami mau membaca firman-Mu, kami mau merenungkan firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami sehingga kami mampu mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami. Setiap kuasa kegelapan yang mau mencuri firman-Mu atas kami mau bersatu hati, kami mau tolak, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Roh Kudus Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Dan Roh Kudus Tuhan akan memampukan kami, bukan hanya menjadi pendengar, tapi akan memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Kristus, mari membuka firman Tuhan, Alkitab kita dalam kitab Roma pasal 8 ayat 31. Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan perenungan kita pada pagi hari ini diberi judul Menang Atas Setiap Masalah. Bapak Ibu kekasih-kekasih Kristus, di dunia ini tidak ada satupun dari kita yang masih hidup terbebas dari masalah, persoalan, atau pergumulan. Setiap manusia yang bernafas pasti mempunyai masalah. Ya, walaupun masalah dari tiap-tiap orang itu berbeda-beda sesuai dengan takarannya masing-masing. Ada ungkapan dalam bahasa Jawa berbunyi sawang sinawang. Ya, yang artinya tiap-tiap orang itu memiliki permasalahannya sendiri. Jangan kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Saudara-saudara kekasih Kristus, persoalannya adalah ada orang-orang yang alergi terhadap masalah, orang-orang yang alergi terhadap persoalan atau terhadap pergumulan. Ketika mereka diperhadapkan dengan sebuah masalah, walaupun masalah itu kecil, mereka sudah sangat terganggu kehidupannya. Namun di lain pihak, di sisi lain ada orang-orang yang begitu tahan banting, ya, tahan banting terhadap masalah, tahan banting terhadap persoalan, problema, tahan banting terhadap apapun masalah yang datang menghampirinya. Bahkan berhadapan dengan masalah yang pekik sekalipun, yang rumit, yang ruwet, ribet sekalipun, tetap tenang dan tetap dapat tidur dengan nyenyak. Ada sebuah ilustrasi yang mau saya ceritakan kepada Bapak Ibu saudara-saudara. Pada suatu malam ada seorang yang kaya raya. Iya, seorang yang kaya raya. Terlalu kaya sehingga saat malam hari tiba, pulang di rumah tidak bisa tidur. Kenapa tidak bisa tidur? Karena ada begitu banyak masalah, persoalan yang dipikirkannya, dan itu membuatnya tidak tenang, tidak nyaman, tidak merasa aman, walaupun berada di kamar yang memiliki fasilitas yang sangat baik, sangat mewah, bisa menunjang sebenarnya dia untuk tidur dengan nyenyak. Namun apapun yang dia miliki itu tidak bisa membuat dia merasa nyaman di rumah dan beristirahat. Ya, dia memiliki banyak masalah dan harus menemukan solusi dari setiap masalah yang dia hadapi. Kemudian dia mencoba melihat keluar jendela, dia melihat di situ ada tukang becak. Ya, tukang becak ini di atas becaknya tertidur dengan nyenyak, dengan pulas. Karena penasaran, dia pun keluar dan menjumpai tukang becak yang ada. Kemudian membangunkannya dan bertanya, "Pak, kok bisa tidur senyenyak ini? Ini kan dingin, Pak. Bapak nggak pakai selimut, kok bisa ya?" Ya, tukang becak itu pun menjawab
pertanyaan dari orang kaya ini. Ya Pak, rahasianya ada. Saya berdoa dan menyerahkan kehidupan saya dalam perlindungan serta pertolongan Tuhan. Nah, kemudian karena merasa puas dengan jawaban yang diberikan oleh tukang becak ini, orang kaya tersebut memberikan sejumlah besar uang kepada bapak si tukang becak ini. Dia kembali ke rumahnya, berdoa dan tidur dengan nyenyak. Sebaliknya, si tukang becak ini karena memegang uang yang sangat banyak, belum pernah dia memiliki uang yang sebanyak itu, dia pun tidak tertidur karena ketakutan. Takut kalau uang yang dia terima dari orang kaya ini akan dicuri oleh penjahat atau orang-orang yang lainnya. Ya, Bapak Ibu, itu adalah sebuah ilustrasi ya, bahwa masing-masing orang memiliki masalahnya sendiri-sendiri. Dalam Roma 8 ayat 31, Rasul Paulus menuliskan demikian. Sebab itu, apakah yang akan dia katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Rupanya inilah cara Rasul Paulus mendeskripsikan masalah yang dihadapinya, yaitu dengan meyakini dan mengatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Pernyataan iman ini yang menjadi rahasia mengapa Rasul Paulus menjadi seorang yang kuat menghadapi masalah sebesar apapun. Ia dengan tepat dapat mendeskripsikan betapa tak berartinya masalah yang dihadapinya dibandingkan dengan Allah yang besar yang ada di pihak Rasul Paulus, yang ada di pihaknya. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Kristus, kalau pada zaman sekarang ini kita sangat mudah melihat seseorang yang sedang memiliki masalah atau persoalan, yang sedang galau hati, yang sedang tertimpa problema. Iya, karena kebanyakan dari setiap orang itu, setiap kali ada masalah selalu menstatuskan kegalauannya, masalahnya di akun atau di media-media sosial. Bapak, Ibu, saudara kekasih Kristus, sebagai orang percaya, sama seperti apa yang Paulus teladankan. Dengan iman kita yakin bahwa selalu ada jalan keluar atas setiap persoalan masalah yang dihadapi, yang Tuhan izinkan atas kehidupan kita, karena Tuhan ada di pihak kita dan Tuhan itu siap untuk membela kita. Marilah kita senantiasa berserah kepada Tuhan dan senantiasa memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, sebab Dia adalah pembela dan penolong kita yang setia. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, memberkati kita, dan Roh Kudus Tuhan menolong kita untuk mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah Tuhan firman-Mu itu boleh tertanam, berakar, bertumbuh dalam kehidupan kami. Kami boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan setiap hari, menyenangkan hati-Mu Tuhan dengan melakukan firman Tuhan. Setiap masalah, persoalan, problema yang hadir menghampiri kami tahu Tuhan, semuanya itu atas seizin Engkau. Untuk kami boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi, untuk kami boleh melihat pembelaan-pembelaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang bersuka cita karena ketambahan usia 1 tahun lagi. Inilah anugerah yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Oleh sebab pertolongan dan cinta kasih-Mu Tuhan, mereka boleh menikmati dan bersuka cita di hari ini, di usia mereka yang baru. Tuhan, berkatilah kiranya mereka dengan umur panjang, kesehatan, kebahagiaan, segala harapan, cita-cita, kerinduan setiap pribadi lepas pribadi mereka diberkati dan dikenan oleh Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit, baik mereka ada di rumah mereka masing-masing ataupun mereka yang dirawat di rumah sakit. Oleh pertolongan dan cinta kasih Tuhan, oleh kuasa darah Yesus Kristus, firman-Mu Tuhan, kami percaya bahwa setiap mereka yang sakit akan dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus.
obat-obat yang mereka minum, makanan yang mereka makan. Engkau berkati Tuhan, agar melalui itu mereka memperoleh kesehatan dan kesembuhan, dan mereka boleh beraktivitas kembali seperti sedia kala. Para dokter, perawat yang merawat mereka, Tuhan Yesus Engkau berkati untuk setiap tugas, pekerjaan, tanggung jawab mereka melakukannya dengan baik, semuanya didasarkan oleh kasih kepada Kristus. Dan untuk mereka yang terikat, terbelenggu dengan dosa, Tuhan Yesus kami percaya kuasa-Mu, Kau sanggup untuk membebaskan setiap mereka yang terbelenggu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan mereka yang memiliki masalah, persoalan, pergumulan, kami berdoa Tuhan hadir sebagai jawaban atas setiap persoalan dan pergumulan kehidupan saudara-saudara kami. Inilah Tuhan yang menjadi doa, yang menjadi harap dan mohon kami, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara kekasih Kristus, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara kekasih Kristus, demikian renungan pagi kita hari ini. Roh Kudus Tuhan kiranya menolong kita untuk mempraktekkan, mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Untuk saudara-saudara yang telah diberkati oleh firman Tuhan pagi ini, silakan membagikan firman Tuhan ini kepada saudara-saudara, rekan-rekan kerabat kita yang lainnya, sehingga mereka pun bisa memiliki berkat yang sama yang kita terima hari ini. Sampai jumpa di renungan kita besok pagi pada jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.